Kemudian dongeng yang paling ngeri lagi, dadanya dibelah, dikeluarkan isinya oleh Jibril dan sebagainya. Itu dongeng Nandar, dongeng Israelian. Kemudian dibawa dia ke langit ke-1, naik seekor burung. Apa enggak mati? Kena oksigen. Enggak punya oksigen. Terus dia bercerita, aku berangkat malam hari. Yang lucunya, orang-orang itu bilang, oh ya kami melihat lewat kau di langit katanya. Bagaimana melihat malam hari Nandar? Apa dia pakai lampu Batman sehingga terbang ke awan itu? Muhammad tidak pernah pergi membuat sesuatu di siang hari. Selalu sesuatu yang tidak bisa dilihat malam hari di dalam goa. Selalu begitu Nandar. Oke, terima kasih Nandar. Ya. Kalau kau bicara tentang kekristenan, kami dengan jelas mengakui Yesus itu naik ke sorga ya. Dan saksinya banyak orang. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 itu Nandar. Kau mau terima, kau tidak terima itu urusan belakangan. Tetapi kau katakan, wah kapan ini ditulis? Kita tidak bicara penulisan ya. Karena saya pun bisa mengatakan kapan Al-Quran ditulis. Pahami dulu Nandar. Tetapi Nandar, perlu kau ketahui bahwa cerita yang kau ceritakan itu ada Israelian. Oke? Itu adalah cerita dongeng. Tetapi sekarang kubukakan kau sebuah fakta. Lebih dahulu ada The Zoroastrian. Itu ada sebuah agama, tunggu kubalikkan juga ya, dari Iran. Jangan kau bilang kami apa Nandar. Ini biar kau tahu ya Nandar. The Zoroastrian journey is one of the first story of prophet ascending to the sky. Jadi dialah yang pertama sekali mengarang cerita ini Kak Nandar. Yang sekitar berapa? Tahun 600 sampai 600 sebelum Masehi. Ada ini. Ya. Itu ceritanya itu agama juga dari Iran ya. Ini ada di uang sini. Ya. Kemudian dikatakan di sini lagi Nandar, apa kesamaannya dengan Islam? Ini kawan. Ini. Ternyata kesamaannya itu mengenai sholat. Ini kau baca ini. Ini. Flowers perform their prayer 5 times a day. Jadi sholat 5 waktu itu berasal dari cerita-cerita Zoroastrian. Bukan dari Muhammad. Kau penipu kau Nandar. Ini sudah jelas. 5 waktu itu sama dengan Zoroastrian. Bukan berasal dari Muhammad yang naik ke langit. Kau bilang Sidratul. Tidak ada cerita Nandar, tidak bisa. Seorang pendosa tidak bisa naik ke sorga kan Nandar. Sudah diakui Allah SWT di surah 106 ayat 3. Bahwa Muhammad itu punya dosanya. Dan disuruh minta ampun. Nah, kau lihat ini. Ada persamaan 5 waktu sholat. Ya, at times associated with the movement of the sun. Ini. At dawn, at moon. In the afternoon, at the sunset, and at nightfall. Ini 5 waktu kalian itu bukan berasal dari kisah Nabi Muhammad naik Isra dan Mi'raj. Nggak ada. Zoroastrian also use the perform wudu. Ini. Jadi jangan kau merasa. Gali dulu sumber sejarah biar tahu kau. Ini paling tua Nandar. Bahwa ternyata ajaran Islam itu berasal dari Zoroastrian. Itu seorang nabi di Iran Nandar. Itu biar tahu kau. Itu dongeng. Punyamu itu. Yang benar itu yang ini. Paham kau Nandar? Dan lihatlah di hadis. Apa katanya di hadis? Ketika Muhammad naik Isra dan Mi'raj, dia sholat di Masjidil Aqsa. Sejak kapan Masjidil Aqsa belum dibangun? Dia di Baitul Maqdis. Yang sekarang ini Masjidil Haram. Sejak kapan Nandar? Fakta sejarah mengatakan itu belum berupa masjid. Jadi mau sholat di mana dia? Kemudian hadis itu berkata, dia sebelum pergi ke kuburan Adam kalau nggak salah saya. Loh, ngapain ke kuburan? Kemudian dongeng yang paling ngeri lagi, dadanya dibelah, dikeluarkan isinya oleh Jibril dan sebagainya.
Itu dongeng Nandar. Dongeng Israelian. Kemudian dibawa dia ke langit ke-1, naik seekor burung. Apa enggak mati? Kena oksigen. Enggak punya oksigen. Terus dia bercerita, aku berangkat malam hari. Yang lucunya, orang-orang itu bilang, oh ya kami melihat lewat kau di langit katanya. Bagaimana melihat malam hari Nandar? Apa dia pakai lampu Batman sehingga terbang ke awan itu? Muhammad tidak pernah pergi membuat sesuatu di siang hari. Selalu sesuatu yang tidak bisa dilihat malam hari di dalam goa. Selalu begitu Nandar. Kemudian dia pergi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan berbicara tentang solat. Nandar, sementara di ayat lain dikatakan Nabi sudah solat. Al-Quran mengatakan solat 3 waktu, Nabi 5 waktu. Padahal di situ bilang 50 waktu. Yang mana benar cerita ini Nandar? Jadi Nandar, bertobatlah kau. Itu cerita-cerita dongeng. Terima kasih. Jangan terguncang ya Nandar. Iya. Oke, kita lihat ya. Di mute. Suaramu ramai sekali. Inilah ya teman-teman, saya makanya malas debat dengan Oten ini ya. Lain ditanya, lain dijawab. Rudi, ini ya, saya pelan-pelan nih biar kamu paham. Rupanya karena faktor umur, kamu lain ditanya, lain dijawab. Kita kan berbicara tentang fakta ini. Betulkah Yesus ke sorga? Maka saya punya pertanyaan buat kamu nih. Tolong dijawab ya pertanyaan saya. Ya, di mana ayatnya Yesus ke sorga? Ini sorga ini bahasa Yunaninya apa? Karena ini letak permasalahannya. Katanya Yesus ke sorga. Sedangkan di dalam Islam tidak mungkin Yesus ke sorga. Karena yang paling pertama masuk sorga itu adalah Nabi Muhammad. Nah, sorga dalam bahasa Yunaninya apa? Sorga dalam bahasa Yunaninya apa? Ini tolong jelaskan kepada saya. Jangan ngalor ngidul ya. Ini tolong jelaskan kepada saya. Nah, kita berbicara tentang betul enggak bahwa Yesus pernah disaksikan oleh orang-orang naik ke sorga. Nah, kita lihat ayatnya, Markus 16, nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini benar terjadi atau hanya alegoris? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini adalah alegoris atau memang benar terlihat oleh manusia pada saat itu? Tolong dijawab ya. Nah, kalau memang dilihat oleh lebih daripada 40 orang yang menyaksikan peristiwa Yesus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tertulis di dalam sejarah mana? Josephus Flavius saja tidak pernah mencatat peristiwa ini. Kalau peristiwa ini benar, harusnya menjadi, kalau sekarang itu viral. Nggak ada loh. Mana buktinya? Ini hanya dongeng. Mana ada orang mampu melihat sorga dengan mata telanjang. Bahkan dulu Anda ketika debat dengan saya, Anda mengatakan apa? Itu penglihatan rohani. Kalau penglihatan rohani bukan mukjizat, bukan sesuatu yang hal yang luar biasa, berarti sorganya juga sorga rohani semacam itu. Jadi tolong tunjukkan secara historis, secara fakta, secara sejarah, betul enggak bahwa Yesus naik ke sorga. Soalnya narasi Alkitab Markus 16-19 itu dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, jadi 2 hal, tolong ditanggapi. Kalau Nabi Muhammad ya, Isra dan Mi'raj itu dibenarkan oleh ilmuwan Yahudi. Ya, ilmuwan Yahudi ungkap bukti ilmiah kebenaran Isra dan Mi'raj. Bagaimana Anda membahas Isra dan Mi'raj, ngomong Isra dan Mi'raj saja tidak mampu? Bagaimana mungkin Anda berbicara lebih jauh tentang Isra dan Mi'raj? Ngomong saja nggak belecus, nggak begug, tebelegug, nyari mau belegug gitunya. Tebisaun ngomong Isra dan Mi'raj saja dia nggak bisa. Bagaimana membahas tentang hal itu? Anda itu harus paham. Masjidil Aqsa itu, yang namanya masjid itu bukan bangunan.
Yang namanya masjid itu tempat bersujud, sajadah yasjudu masjidan. Makanya sebelum kita membahas sesuatu, al ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Alumni kiamat berkah selalu. Anda berbicara ngalor ngidul, nandar, kalah. Tidak ada orang menang itu bilang aku kalah, nggak ada. Ya, orang di sini menonton kok, orang ini menyaksikan. Anda jangan berasumsi, tunjukkan datanya. Aku kasih tahu. Orang-orang ketika mendengar Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, itu orang-orang kafir, bukan hanya Anda, orang kafir sekarang. Orang-orang kafir terdahulu juga sama mempertanyakan, lalu mengetes, menguji emisi. Muhammad, kalau engkau memang Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, coba di sini ada apa? Di tempat ini ada apa? Kalau memang engkau ke sana, pasti Anda tahu. Ternyata Rasulullah SAW kemudian menjawab semua pertanyaan mereka dengan kebenaran. Kalau misalnya saya pernah ke Australia, di gang ini, gang itu, ditanya, mesti tahu kalau pernah. Tapi kalau Anda tidak pernah ke Australia, ditanya ini dan itu, pasti juga Anda tidak tahu. Sekarang jawab pertanyaan saya, jangan ngalor ngidul. Yo, ditanya apa, jawab apa. Mana yang hoax? Oke Nandar, terima kasih Nandar. Ya, kau membacakan kisah para Rasul 7 ayat 55, tapi kau tidak baca ayatnya dengan baik. Kan sudah dibilang dia dalam roh yang penuh dengan Roh Kudus. Maka dia melihat bukan dengan mata telanjang Nandar. Itulah kuasa Tuhan turun kepada si Stefanus. Sehingga dia bisa melihat ke dalam surga itu. Pahami dulu Nandar. Lah, kau siapa yang melihat Muhammad masuk surga? Mana ada? Ada enggak satu ayat di dalam Al-Quran ada orang melihat dia di surga? Ada enggak di dalam hadis satu orang yang melihat Muhammad dalam surga? Enggak ada Nandar. Kemudian kau bilang Isra misalkan terbang dia. Ada enggak orang itu bertanya, dijelaskan Muhammad, oh ada di surga begini. Ada enggak orang itu menjawab, oh iya kami melihat di surga ada di. Enggak ada Nandar. Kau terserah mau percaya mau tidak. Stefanus sudah melihat Yesus sudah di dalam surga. Uranos sama juga dengan pewahyu sudah melihat Yesus dalam surga dan dia ditunjukkan surga itu semua Nandar. Terserah kau mau percaya mau tidak. Nah, sumber dari hadismu itu Zoroaster, seorang nabi dari Iran yang pergi juga ke langit, ke surga. Dan dia juga membawa 5 waktu untuk sholat. Dan mereka juga berwudu. Hadis itu Nandar ditulisnya jauh setelah Muhammad wafat. Gimana sih kau? Mana ada? Makanya buka dulu Al-Quran. Aku mau tahu. Ada enggak Allah mengatakan dia dibawa ke surga? Buka dulu hadis. Ada enggak orang melihat dia di surga? Kalau kami ada Stefanus. Kau percaya atau tidak urusanmu. Sekarang buktikan kau beriman. Begitu kau tunjukkan, ya ada melihat Muhammad di dalam surga. Kau tunjukkan hadisnya, aku tak akan membantah karena itu imanmu.